Yang saya hormati Pak Laksono ya, beserta kawan-kawan dari UGM ya, Pak Fauzi dan kawan-kawan. Saya lihat juga dari BPJS ada Pak Andi ya, tadi ada Pak Indra juga dari DCSN ya, kemudian dari Kementerian Kesehatan barusan Bu Farida. Saya juga tadi lihat ada Pak Hazali Situmorang kelihatannya gitu kan, dan Bapak Ibu sekalian yang lain. Saya ditempatkan di sesi untuk mengomentari terkait dengan IT ya, IT tadi yang disampaikan terakhir. Tapi sebetulnya bagi saya ini terkait pula dengan apa yang disampaikan Mbak Tri tadi di depan ya, terkait dengan akuntabilitas dan transparansi. Tapi nggak apa-apa, langsung dari yang kedua dulu, mungkin baru dikaitkan yang pertama. Memang betul tadi Pak Laksono ya, Prof menyampaikan bahwa IT ini menjadi kebutuhan ya, keniscayaan gitu ya. Kenapa? Ya karena memang BPJS ini ya, JKN ini ya, ketika menjadi bagian dari sistem sosial jaminan nasional itu kan diintegrasikan ya. Ini ketika diintegrasikan otomatis punya cakupan beban yang sangat luas ya, yang lebih luas. Tidak hanya kompleksitas kewilayahan ya, kompleksitas stakeholder, ekosistem yang lain-lain gitu. Tapi tentu variasi dari keberadaan ekosistem itu gitu. Jadi memang sudah tidak mungkin kalau tidak didukung dengan IT gitu ya. Itu yang menjadi poinnya. Nah, tetapi ketika IT ini dibangun ya untuk masuk menyajikan data-data ya sebagai bentuk transparansi, kita masuk pada kompleksitas lain gitu loh, yang di dalamnya tentu kita juga terikat peraturan perundang-undangan yang lain, katakanlah misalkan Undang-Undang 2014 ya tentang kebebasan informasi publik ya, di sana itu ada informasi-informasi yang dibuka ya dan informasi yang dikecualikan. Nah, ini mungkin kita perlu memperdalam di sini ya terkait dengan hal-hal tadi Pak Insan ya sudah menyampaikan kira-kira apa saja fitur yang selama ini disajikan. Ada hal yang sedikit menggelitik bagi saya, misalkan tadi di satu sisi itu menjadi kelebihan ketika data-data individual gitu ya, itu masuk menjadi bagian data yang disajikan. Nah, ketika itu disajikan secara publik, saya memunculkan pertanyaan gitu. Data pribadi gitu, data pribadi itu tidak boleh diakses ya, bisa diakses oleh sembarang orang, bahkan oleh publik lah katakanlah gitu ya. Tadi misalkan ada riwayat penyakit, tentu itu ketika dihubungkan dengan nama dan sebagainya itu bisa jadi konflik komplain individual bahwa loh penyakit saya kok dipamerkan ke orang, disajikan ke orang, dan sebagainya. Tentu akan berbeda kalau datanya itu data-data individual, tapi disamarkan, misalkan. Kan. Kalau agregatnya nggak masalah. Tadi berapa yang menderita ini, berapa yang menderita ini, nggak masalah. Tadi memang agregat-agregat yang dibahas kan. Tapi ketika itu tadi dikatakan sebuah kelebihan, nah saya bertanya ini sampai komplit nggak nih gitu, by name, by address gitu ya, by nick misalkan karena terintegrasi dengan ektp misalkan, lantas ada riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan sebagainya bisa diakses oleh orang. Ini secara ini undang-undang informasi itu nggak boleh diakses oleh yang lain kecuali, nah tadi Bu Farida nih masuk gitu ya, Bu Farida masuk di sana. Ada tim ya yang mau Pemda ya misalkan ya, tadi dibahas pemerintah daerah. Pemerintah daerah tentu bisa mengakses data-data, tapi ini juga untuk kebutuhan apa? Nah, kalau tadi seperti disampaikan tim dari dinas untuk referensi kebijakan dan sebagainya, tentu itu data-data agregat gitu. Nah, data yang dikecualikan terkait dengan data individu ya bisa dipakai oleh tim fraud ya, tim tadi untuk memeriksa atau mencegah fraud. Nah, dia boleh gitu dalam kapasitas yang melakukan pemeriksaan sampai by name, by address untuk mencocokkan betul nggak seseorang ini diperiksa sampai tindakan ini gitu yang ketika diklaim oleh fasilitas kesehatan sampai ke
BPJS ternyata ada perbedaan-perbedaan. Tim fraud ini bisa masuk ke aspek pengecualian itu. Nah, tentu ini menjadi layer-layer IT yang harus dipikirkan, ya, tidak semata-mata aspek transparansi, karena aspek transparansi juga terikat oleh aspek kerahasiaan, ya. Seperti di kami misalkan ombudsman, ya kami berdiri di atas dua prinsip ketika melakukan kerja. Ya, pertama memang prinsip transparansi, yang kedua prinsip kerahasiaan. Nah, kami pernah melakukan pemeriksaan misalkan ke OJK, ya OJK kami periksa, kemudian OJK melakukan bantahan, oh data ini nggak bisa diperiksa karena kami punya undang-undang kerahasiaan bank, gitu ya. Nah, karena posisi ombudsman sebagai pemeriksa gitu dalam rangka melakukan investigasi, kita punya undang-undang lain bahwa kita bisa mengakses data-data yang dirahasiakan oleh undang-undang yang lain. Nah, tetapi sebagai pemeriksa, kami juga terikat aspek kerahasiaan bahwa ketika ombudsman membocorkan data-data yang dalam pemeriksaan ini, kita terkena sesuatu yang kerahasiaan ini, karena pemeriksaan yang dilakukan oleh ombudsman gitu atas data-data yang dikecualikan itu gitu dibocorkan oleh ombudsman. Nah, tentu hal yang sama ini bisa dipakai untuk SOP tim fraud, misalkan tim pencegahan fraud yang ada tadi seperti Bu Farida sampaikan gitu. Itu terikat kode etik untuk itu, sehingga individu yang merasa data pribadinya diketahui orang, ya ini dalam rangka investigasi pengecualian untuk kepentingan dia juga, bahwa dia tidak dilayani. Jadi memang begitu banyak kompleksitas terkait dengan IT. Saya kira mungkin Pak Andi di BPJS dari sekian sajian-sajian data yang bisa diakses, memang mungkin semua berbasis IT, berbasis internet. Nah, tetapi sajian untuk siapa dan bagaimana pemakaiannya butuh SOP yang sangat detail juga gitu. Nah, tadi makanya saya bertanya nih teman-teman UGM ini, ketika tadi Pak Iksan menyampaikan, betul nggak ini sampai by name, by address, segala macam. Ini kan untuk konteks riset ya, untuk konteks penelitian. Menurut saya dalam konteks penelitian UGM bisa, kalaupun data individual, itu individual yang disamarkan gitu ya. Mungkin pakai kode tidak nama wilayah gitu, tapi kode registrasi siapa gitu, yang individualnya itu menjadi tersamarkan, sehingga data agregat untuk kepentingan riset dan data individual yang disamarkan itulah yang bisa diakses. Itu bagi saya mungkin sesuatu yang memang perlu dibuat SOP-nya gitu ya. Sama seperti di perbankan dan sebagainya. Kita pernah khusus di kesehatan misalkan, itu kan akhirnya pernah Komisi Informasi Pusat membedakan gitu, ketika ada gugatan, ada pasien yang meminta rekamedik gitu ya, yang meminta rekamedik, terus tidak dikasih gitu ya, tidak dikasih. Kemudian rekamedik, loh saya kan sebagai pasiennya, kenapa nggak dikasih rekamedik gitu. Nah, ternyata kan ada argumentasi bahwa rekamedik itu hanya bisa dibaca, berguna dan bisa dibaca oleh tenaga kesehatan gitu ya, yang melakukan pemeriksaan. Jadi kalau si pasien itu butuh rekamedik karena dia mau diperiksa di tempat lain, biarlah dokter yang baru meminta ke dokter yang lama gitu untuk meminta itu, sehingga mereka yang punya kapasitas keilmuan itulah yang bisa itu. Lantas konsumsi orang itu apa? Ya diganti menjadi resumedik gitu ya. Ada yang sifatnya resum. Nah, itu kan data yang muncul belakangan karena ya terjadi kontemplasi ini. Nah, dalam konteks IT ini saya ingin masuk ke tadi aspek akuntabilitas yang lebih luas ya. Tadi Mbak Tri sudah menyampaikan beberapa temuan ya. Pak. Berapa menit lagi Pak Oji? 50 detik. 50 detik. 50 detik. Ya. Mungkin saya langsung ke ini ya, terkait dengan temuannya. Saya sangat mengapresiasi sebetulnya ketika DJSN yang bersama Ombudsman pernah ya melakukan kerjasama dan sebagainya. Kemudian
banyak menemukan temuan-temuan ya terkait temuan-temuan itu, lantas kita koordinasikan. Yang muncul ya seringkali yang muncul itu pembelaan gitu, pembenaran gitu ya atas sesuatu temuan yang sebetulnya temuan ini bisa diarahkan untuk tindakan korektif, perbaikan. Nah, saya contohkan tadi misalkan yang disebut oleh Mbak Tri itu online berjenjang, pada yang dimaksudkan berjenjang. Secara konsep ya, kami sendiri menyetujui gitu yang berjenjang, tetapi di lapangan ada hal-hal yang ya berdasarkan temuannya komplit ya berbeda gitu kan, baik orang yang dekat dengan rumah sakit, kemudian juga ada rumah sakit tadi yang tipe C mempertahankan pasiennya supaya tidak naik, sehingga ini betul-betul real ya temuan saya di Bukit Tinggi di Tasikmalaya, bahwa banyak investor-investor rumah sakit yang mereka tidak mau bikin rumah sakit tipe B meskipun mampu. Ya biar menangkap lebih banyak pasien dan sebagainya. Nah ini bukan ditentang sistem berjenjangnya dan sebagainya, tapi saya kira temuan ini bisa jadi sebagai tindakan gimana nih setelah aturan dibuat, yang ketika aturan dibuat itu kelihatannya ideal, tapi prakteknya ada yang berbeda, sehingga ini perlu dilakukan review dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan ya sebagai temuan-temuan itu jangan lantas menjadi pembelaan, oh ini begini, ini begini, ini begini. Kita juga mendukung konsepnya yang memang di lapangan agak berbeda. Saya kira dalam konteks itulah ya akuntabilitas itu ditemukan gitu ya. Jadi akuntabilitas bukan sekedar mempertanggungjawabkan apa yang diberikan ya, tapi mendiskursuskan, mendialektikan dengan temuan-temuan atau komplain-komplain juga yang masuk di dalamnya. Saya kira ada banyak yang sebetulnya ingin saya komentari, tapi waktunya tipis. Saya kembalikan ke Pak Fauji. Pak Fauji, silakan.